Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio sudah bersama kami, alhamdulillah narasumber bernama Ibu Titin. Assalamualaikum Ibu Titin. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah bisa hadir di Tawakal Ibu Titin. Iya. Ya. Pemirsa, selain Ibu Titin juga sudah hadir bersama kami Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Syukur, Mudah-mudahan sehat alhamdulillah. semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, langsung saja kita tanya ke Ibu Titin. Ibu Titin punya permasalahan apa dalam kehidupan Bu Titin? Iya, saya mau menceritakan masalah kehidupan saya dari masa kecil sehingga sampai masalah rumah tangga saya. Terus saya tinggal sama nenek, kehidupan saya sama nenek itu sekolah dari TK sampai SD itu hidup sama nenek. Terus saya untuk belajar tidak bisa ngadepin karena tidak ada yang bimbing. Kita ikut nandur, matun. Saya dibawa ke nenek bekerja ke sawah nyari kayu. Kadang-kadang nenek juga suka disuruh ada yang ibu bawa yang masuk rumah masuk angin, nenek ngerokin. Jadi saya ngikutin juga. Boleh tahu kenapa ayah sama ibunya Bu Titin meninggalkan Bu Titin sama nenek? Itu meninggalkan karena demi mencari rezeki. Soalnya di kampung dulu di tempat Solo itu susah untuk nyari rezeki. Jadinya dia mengadu nafsi di Jakarta. Nah, mereka itu kemudian selama di Jakarta kirim uang kah buat menghidupi Bu Titin sama nenek? Kirim sih kadang jarang ya, teman setahun sekali Lebaran selalu pulang. Selalu pulang? Iya, selalu pulang. Oke. Nah, kemudian permasalahan hidupnya apa lagi nih Bu? Iya, terus saya waktu masih kecil, saya sama bapak saya suka dimarahin karena saya nggak naik kelas. Gara-gara tidak ada yang ngajarin sekolah. Oke, karena ditinggal pergi, begitu pulang tahu Ibu Titin nggak naik kelas, dimarahin sama bapaknya gitu ya. Aten! Mana anak nih? Diam aja. Sini. Dipanggil sama aja kamu. Ada apa aku teriak-teriak gitu? Malah nanya lagi. Kamu kenapa bisa naik kelas gitu, ha? Maafin Atin ya. Maaf, pasti kamu sering bolos sekolah, ha? Tapi saya sama ibu nggak pernah ajarin Atin. Mana nyari-nyari? Kamu saya ajar kamu, ha? Bandel kamu kecil-kecil ya. Mau jadi apa kalian? Ayah, ampunin Atin ya. Anak gak tahu diurus kamu. Nah, Pak Ustadz, ini kalau untuk seorang ayah, oke lah dia mungkin memberikan nafkah tapi dari jauh, tapi sementara dia tidak mendapatkan pendidikan yang dia inginkan nih dari ayahnya semasa kecil, sampai bahkan nggak naik kelas pun ayahnya tiba-tiba langsung marah aja nih Pak Ustadz sama Ya. anaknya nih. Mas Farid, pemirsa, ini juga bagian dari percontohan, pelajaran bagi kita. Pendidikan awal itu adalah di rumah. Siapa yang menciptakan anak itu jadi orang Islam baik atau jadi apapun, orang tua. Kewajiban orang tua bukan hanya bikin, tapi juga mendidik. Ini perintahnya, fa'abawahu au yuhawwidanihi au yunassirani au yumajjisanihi. Orang tuanya yang menciptakan anak itu mau jadi apa, ini orang tua. Jangan sampai karena kebutuhan ekonomi, karena kepepet ekonomi, anaknya terbengkalai. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, seingat saya hadis boleh dipukul anak itu kalau tidak sholat. Sudah masa waktunya. Umur 10 tahun, dia nggak mau sholat, boleh dipukul. Itu pun pemukulannya bukan dengan keras. Bisa jadi pukulan itu dengan kata-kata. Misalnya katanya agak keras sedikit, agak dibentak. Bukan langsung dipukul. Itu kalau nggak, nah ini persoalannya nggak naik kelas ya Bu. Iya. Misalnya tadi susah, lu kok dipukul? Kapan orang tua datang mengajarin anak, tahu-tahu datang mukul? Tanggung jawabnya berat pemirsa.
Jangan merasa orang tua mentang-mentang susah nyari rezeki, kemudian anaknya nggak bisa langsung dipukul. Berat. Lalu kemudian Pak Ustadz, apa yang cara yang terbaik untuk seorang orang tua nih, bagi orang tua jika memang jauh dari anaknya, tapi mendapati anaknya adalah mungkin menurut orang tuanya nakal. Cara yang terbaik untuk menegur anak itu seperti apa nih Pak Ustadz? Betul. Nakal itu, tadi saya bilang, anak itu adalah potretnya orang tua. Ketika tidak mendapatkan pendidikan, anaknya nakal, tidak pantas untuk diberi hukuman. Ya Bu Titin ya? Iya. Pemirsa juga, kalau anak-anak nakal, anak itu sifatnya ya begitu. Perlu dikasih contoh. Lah kalau nanti anak sudah begitu, kemudian dikasih contoh nakal, lihat anaknya nanti bisa jadi lebih nakal. Itu Mas Farid. Nggak boleh kita tuh mukul anak, nggak boleh. Iya, sekali. Bu Titin, setelah ayah Bu Titin tahu kalau Bu Titin nggak naik kelas, Ibu Titin masih tinggal sama nenek atau dibawa sama ayah? Setelah itu, setahun, habis itu ayah pulang 2 minggunya saya langsung dibawa ke Jakarta. Karena merasa ayah kecewa, saya nggak naik kelas. Itu pada usia 10 tahun. 10 tahun. Iya Kak. Nah, terus kemudian apa yang terjadi selama di Jakarta? 10 tahun itu saya ngalamin sekolah kelas 1. Saya dipoyak-poyakin teman saya, dibilang bongsor, babon gede, katanya baru sekolah. Padahal saya ngalamin di kampung saya, itu saya tidak naik kelas. Jadi saya ngulang kembali sekolah kelas 1. Oke, 10 jadi tahun, usia di 10 Jakarta tahun. harusnya 10 tahun itu kurang lebih kelas 3 atau 4 ya. Tapi ke Jakarta balik lagi ke kelas 1. Nah, di situ dibully sama teman-temannya. Dikata-katain sama teman-temannya ya. Iya. Nah, ini Pak Ustadz, Masya Allah. gimana Ya. Pak Ustadz? Ini pemirsa pelajaran untuk kita semua nih. Ajarin anak-anak kita jangan sering membuli orang. Nggak boleh. Kita mengolok-olok orang itu sebuah kalimat yang tidak pantas dan berdosa. Persoalan Ibu Titin ini beliau nggak naik, dipindah ke sini memang mulai dari 0, 10 tahun kelas 1. Lah ini juga banyak faktor. Orang tuanya seharusnya tahu posisi. Sudah begini mungkin dicarikan sekolah yang tidak membuat semakin down. Ini pelajaran kita nih. Ya memang wajar lah umur 10 tahun masih kelas 1. Teman-temannya sudah pada seharusnya kelas 4. Ini masih kelas 1. Bongsor, semakin stres. Tidak menambah baik. Bahkan kita cari sekolah-sekolah yang lain. Toh kalau orang tua tidak mampu, konsultasilah. Tanyakan kepada tetangga, kepada orang, gimana ya anak saya. Kan bisa juga misalnya sekolah dididik sendiri. Kalau nggak mampu sibuk, terus diawasin, ditanya, gimana sekolahnya nak? Seorang anak itu butuh bimbingan loh, bukan hanya diserahkan. Ini orang tua sekarang itu rata-rata kalau sudah dititipkan di sekolah, sepertinya udah selesai. Betul. Salah ini, nggak bisa. Sekolah itu hanya dohirnya dia ngajarin ilmu, akhlaknya, moralnya, contohnya dari mana orang tua. Nah, ini contoh. Ibu Titin ternyata dibully. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pendidikan itu bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi adalah akhlak, adalah moral. Sehingga dalam lagu Indonesia Raya itu udah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Knowledge, pendidikan itu otak, gitu loh. Jiwanya kapan? Ya orang tua. Contoh. Padahal negara kita tuh pengennya akhlak, moral dulu. Jiwanya dulu dibangun. Jiwanya tidak minder, tidak penakut, pemberani. Kan gitu. Tidak down, tidak diolok-olok. Itu karena apa, Mas? Sekolah-sekolah sekarang itu sering anak-anak itu membuli karena nggak ada contoh. Kadang-kadang gurunya ikut-ikutan. Nah, untuk bilang minta ini nggak boleh nih. Ini udah contoh Bu Titin ini. Itu Mas Farid. Bu Titin sudah pernah bilang sama ayah kalau diperlakukan seperti itu sama teman-temannya? Saya nggak pernah ngomong nggak pernah sama ayah, saya pendam sendiri. Jadi dipendam sendiri aja? Iya, saya pendam sendiri, saya atasin sendiri gitu.
Saya pernah ikut main karet gitu, loncat-loncat gitu. Kadang-kadang saya jadikan anak bawang karena saya merasa paling besar. Kamu anak bawang aja. Jadi kalau kurang orang nanti kamu yang bisa jadi anak bawang gitu. Artinya nggak ada kesenangan di situ ya. Pada Iya, seharusnya masa anak-anak kan SD, merasa iya. senang gitu, bahagia. Oke, terus kemudian sampai kapan itu berlangsung? Itu masa SD itu. Sama SD masih terus sampai kelas 6 lulus kemudian Ya, lulus sampai ke SMP. Iya, ke SMP. Nah, di SMP gimana perlakuan teman-teman SMP-nya? Saya bisa ngimbangi sedikit Bisa kalau masa ngimbangi. teman. Cuman saya kecewa di masa SMP itu kalau perkenalan dengan teman. Saya punya kenalan laki gitu loh. Oke, saya cinta monyet gitu. Namanya SMP kan masih ada suka-suka monyet gitu ya. Iya, di situ saya kenal sama seorang cowok. Ya, tapi dianya serius sama saya juga serius. Tapi ibu saya juga nggak tahu, cuma karena kita ketemunya kan di sekolahan ya kan. Terus tiba-tiba diambil teman. Terus sampai SMA tuh, dari masa SMA tuh diambil teman. Dia nggak mau nikah sama dia, tapi kan dipaksa, dibujuk, akhirnya dia mau jadi nikah sama temen. Jadi bentar, lulus SMA dia langsung menikah nih, cowok yang Bu Titin suka ini. Menikah. Oke, jadi Bu Titin merasa kok hidupnya nggak seberuntung teman-teman yang lain begitu ya? Iya. Nah, Pak Ustadz nih gimana nih Pak Ustadz? Ada orang mungkin terlalu dini Ibu Titin ini berpacaran. Tapi tidak menutup kemungkinan memang banyak di luar sana di SMP pun sudah mulai suka-sukaan, Pak Ustadz. Ya. Nah, sebaiknya apa nih kita orang tua untuk menjaga biar anak kita tidak bisa terbawa arus seperti itu? Memang, Mas Farid, Ibu Titin juga ini sebagai contoh nih. Kita ini sudah rasanya di Jakarta ini kok umum gitu ya. Namanya pacaran, antara SMP, masih SMP, kadang SD. Ini fenomena apa menurut saya? Ini sebuah kemunduran moral. Pemirsa, saya teringat sebuah penelitian. Kalau tidak salah tahun 2000 atau 2005 di BKKBN, ini Mas Farid. Itu ada survei, saya tuh datang, ketua timnya itu seorang ibu menangis menceritakan bagaimana misalnya di kota-kota besar di Jakarta, Surabaya, ini penelitian anak-anak nih, pergaulan anak-anak. Ditemukan anak umur 12 tahun. Kira-kira berarti kelas 6, 5 atau 6. Iya. Itu pernah melakukan pacaran 12 kali. Wal'iyadzubillah. Loh, ini apa? Padahal itu haram. Di Islam, di agama kita tidak dikenalkan namanya pacaran. Apalagi pegang-pegang tangan dan melampaui batas. Dulu kalau secara syariah, kalau tadi Ibu Titin pengen menikah, orang tuanya cocok, memenuhi syarat, tidak melanggar aturan umur, sekarang ada aturan umur, ya boleh saja. Dan itu melindungin. Memang kadang-kadang orang tua sendiri merasa takut. Oh, baru anak bau kencur sudah mau menikah. Lah kalau misalnya orang tuanya keduanya sepakat, anaknya sudah mampu, sudah memenuhi syarat, daripada terjadi fitnah, perzinaan di sana-sana, kita tutup. Silakan saja. Nanti dipikirkan bersama. Oh, Pak Ustadz kan gampang aja ngomong. Tidak. Masalahnya kita tutup kemaksiatan ini. Ini lebih penting daripada kita takut. Misalnya nanti makannya gimana. Pemirsa, rezeki itu sudah di tangan Allah. Bahkan kalau Allah mengatakan, perintahkanlah wa'mur ahlaka bis shalah. Didiklah anakmu untuk sholat, ngerjakan sholat. Nanti nahnu narzukukum, kami yang nanggung rezekinya. Jadi nggak usah takut, asal anak-anak kita didik untuk bersolat, yang rajin, patuh kepada orang tua, nanti rezekinya diatur. Jangan karena takut rezeki, kemudian kita larang sehingga terjadi perzinaan di mana-mana. Anak SMP, SD sudah pacaran di mana-mana. Ini gara-gara Facebook atau apapun udah kenal. Dulu mesti di kecilan kita nggak ada Facebook. Mungkin nggak Pak Ustadz, karena ada rasa tidak ada kasih sayang dari orang tua nih Pak Ustadz, jadi dia mencoba mencari dari orang lain. Betul, tidak hanya kasih sayang Mas Farid, tidak ada perhatian. Ini kasih sayangnya nggak ada, perhatiannya orang tua nggak ada, nggak pernah ditanya gimana nak, gimana.
Sesusah apapun kita, rezeki kita sulit sesusah apapun, anak itu adalah harta. Kalau harta kita jaga, sebagaimana kita menjaga harta-harta yang lain, kita punya motor kita jaga. Loh, anak itu loh melampaui segalanya. Itu Mas Farid. Iya. Oke, Ibu, kemudian lulus SMA. Setelah lulus SMA, Ibu kuliahkah atau bekerja atau gimana? Saya pernah bekerja jadi sales. Jadi sales dari lulus Jadi SMA. sales. Terus saya ketemu cowok lagi, tapi saya sambil kerja ketemu cowok. Terus cowok itu udah pikiran saya jadi imam saya terbaik buat saya, itu beda lagi yang tadi. Terus akhirnya dia sakit, meninggal. Sakit meninggal ini soalnya. Iya, terus akhirnya Sudah menikah belum? belum, Baru suka-suka aja. suka-suka gitu sama penggantinya lagi. Cuman akhirnya meninggal, terus saya ketemu lagi sama cowok lagi yang sekarang jadi suami saya. Sekarang jadi suami Ibu. Terus ya. gimana kemudian kehidupan rumah tangga Ibu? Kayaknya semakin lalu semakin susah kehidupan saya. Ujian sering berganti. Jadinya saya pernah rumah tangga itu saya ngalamin sepikiran saya punya motor, saya gadiin BPKB ke rentenir atau kemana, pikiran saya biar supaya biar titik permasalahannya saya selesai. Suami Ibu kerja? Suami saya kerjanya freelance. Freelance itu maksudnya kulir. Kurir. Kulir, antar bank gitu. Terus Jadi kadang pendapatannya nggak menentu. Nggak tentu, pendapat nggak tentu. Jadi saya ikut bantu mencari rezeki, seperak dua perak saya dapat dari segala bidang apa yang saya mendapatkan rezeki itu. Tetapi Terus kemudian permasalahannya apa Ibu? Kalau menurut saya kan rumah tangga pasti kurang lebih sama lah, permasalahan seperti itu Ibu bisa mengatasi dengan membantu kerja. Suami juga ini ada permasalahan lain yang berat nggak apa? Waktu itu saya kredit motor digadein. Saya gadein BPKB, maksudnya biar tujuan saya lunas tuh motor. Saat saya kan ngambil motor 2, karena satu buat antar, satu buat suami kerja. Pikiran saya biar kehidupan saya nggak begini terus. Dari kecil saya udah susah, tapi kenyataan emang beda. Jadi saya dikadarin sama orang kolektor. Oke, jadi motor menurut saya Ibu hilang. kehidupan Ibu nih kayaknya nggak pernah ada enaknya Nggak gitu. ada enaknya. Terus kemudian Ibu Motor itu hilang. protes sama kehidupan Ibu. Ibu nggak suka kok hidupnya selalu seperti itu. Iya. Ibu nganggapnya kayak gitu kurang lebih. Iya. Oke, nih Pak Ustadz, kalau saya bisa ngambil benang merah dari Ibu Titin ini bahwa dia kecewa nih sejak kecil saya kok begini-begini aja. Gitu kan. Ya, dari kecil tidak ada kasih sayang orang tua. Gede sekolahnya nggak beres, dipukul orang tua, punya suami yang tidak beres juga. Tapi ada punya yang lelaki yang dia idamkan tapi meninggal. Betul. Kemudian menikah tapi suaminya ada yang begitu. baik, Mas Farid. Kalau Ibu ngomong masih satu kalimat yang menurut saya ini sebuah kekuatan. Ya. Beliau bicara, Ibu Titin, kok ujiannya nggak selesai-selesai. Berarti beliau sadar. Ya. Ada loh orang nggak sadar. Artinya ini nggak terima. Ya. Lah kalau orang ngomong masih ujian itu kan masih berusaha untuk bertahan. Betul. Ini poin positif yang perlu kita dorong nih. Alhamdulillah beliau masih ya. Ini kan bahasanya masih ada kepasrahan. Ya Allah ini masih ujian. Kapan selesainya persoalan ini? Betul. Nah, pertama tadi ini sebuah langkah yang menurut saya perlu kita ambil pelajaran pemirsa. Apa itu? Kita berpikir merubah kondisi kita agar lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita harus merubah diri kita sendiri kalau pengen berubah menjadi baik. Kita pengen akan misalnya dapat duit banyak ya harus bekerja. Nah, Ibu Titin sudah melakukan itu. Niatnya mulia. Kenapa kok nasib saya begini terus? Cobalah saya gadekan motor. Ternyata masuknya salah. Di mana salahnya? Ke rentenir. Ibu, bentar. Maaf, siapa ya, Pak? Ibu berutang sama bos saya. Sekarang juga ibu bayar. Kalau enggak, motor ini saya bawa nih. Pak, kasih saya waktu. Saya belum punya uang. Motor saya cita aja. Ibu sering memulur waktu. Minggu lagi saya janji, Nggak bisa, Pak. nggak bisa. Udah, motor saya bawa. Apa-apaan ini? Mas, Kenapa motor saya diambil? Istri Mas
berutang sama bos saya. Sudah 4 bulan lebih, Mas. Asal tahu saja ya. Ayo, mau. Pak, jangan, Tunggu Pak. dulu sebentar. Pak, jangan, Pak. Mau. Pak, jangan, Pak. Apa benar yang dikatakan orang itu, Atin? Maaf, Mas. Saya terpaksa ngelakuin ini buat kebutuhan kita sehari-hari. Mas sendiri kan nggak kerja. Kalau nggak begini kita mau makan pakai apa, Mas? Keterlaluan kamu, Atin. Sini kamu. Iya, Mas. Benar-benar keterlaluan kamu. Maafin saya, Mas. Berani-beraninya kamu melakukan ini tanpa sepengetahuan saya. Maafin saya, Mas. Kurang ajar kamu. Lain kali, kalau ada apa-apa, ngomong sama suami. Ngerti kamu? Maafin aku, Mas. Ini saya kira banyak. Di pasar-pasar, di kampung-kampung, di sekitar kita ini banyak di pemirsa. Hentikan itu. Tidak akan berkah kalau kita mencari rezeki atau pinjaman melalui rentenir. Karena apa? Ini adalah ad'afan mudha'afa. Ribanya itu berlipat-lipat. Riba yang kecil saja dosanya besar. Itu lebih besar daripada berzina dengan ibunya. Kecil. Nah ini sudah berlipat-lipat. Tidak akan baik. Bahkan Rasul mengatakan sebesar apapun orang itu riba, nanti ujungnya pasti sengsara. Wa akhiru ila qillah, akan habis. Ini buktinya. Ibu Titin kena riba sampai habis. Bukan malah selesai persoalan, tapi utangnya tambah banyak. Iya. Lalu bagaimana dengan orang yang memberi si rentenir itu sendiri nih Pak Ustadz? Hukumnya gimana nih Pak Ustadz? Rasulullah SAW bersabda begini, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qolahum sawa. Orang yang memberikan riba, yang makan riba, yang nyatet, yang liatin, apalagi ini sama dosanya. Dilaknat oleh Rasulullah dan dosanya sama. Begitu. Makanya orang yang memberi riba atau yang kita sama kok. Lebih baik jangan dah. Sesusah apapun jangan masuk riba udah. Lebih baik, mohon maaf nih kalau gini, lebih baik kita minjem ke temen deh. Ngutang ke temen. Kalau ada nggak ada udah ngomong aja kepada siapa orang yang kita anggap itu lebih baik. Maksud saya kita lebih susah nih, nggak usah berpikiran pengen merubah, tapi dengan cara yang salah. Ini yang rentenir juga itu yang perlu diberantas memang rentenirnya sehingga bikin sengsara. Nah Ibu Titin itu. Iya, pasti. Setelah Bu Titin semua memenuhi apa maunya suami? Enggak, yang soal rentenir? Belum termenuhi suami maksudnya Suami gimana? kan maunya kan Bu Titin terus minjem duit buat bayarin nutup sana nutup sini begitu ya? Iya, tapi iya. Iya, terus kemudian suaminya gimana perlakuannya kayak Bu Titin? Dia marah karena motornya hilang. Terus dia marah barang-barang di rumah, dia ngambek sampai nggak percaya sama aku lagi sampai sekarang. Terus ujian saya datang lagi, sempet pergi sebentar terus balik lagi. Tapi dia menambah masalah. Apa itu masalahnya? Masalahnya udah anak sekolah terlantar, pendidikannya biaya segala macem. Bayaran sekolah saya juga kadang suka telat, kadang suka ini ya. Akhirnya suami saya datang bawa bilang temen, ya selingkuh gitu. Maksudnya bawa orang bilangnya ke temen. rumah bilangnya teman, tapi Iya. ternyata dia suka-sukaan dia. Iya. Nah, dari mana Ibu Titin bisa ambil kesimpulan mereka selingkuh? Dia izin sendiri sama Ngeliat. saya. Dia izin sendiri, terus saya juga suka lihat. Dia jalan berdua, suka janjian di suatu tempat. Saya juga lihat kepala mata sendiri, terus dia juga. Menangkap basah apa perbuatannya mereka enggak? Iya. Menangkap basah, Iya. melihat dengan mata kepala sendiri, mohon maaf dia melakukan hubungan seperti layaknya suami istri begitu? Iya. Kurang lebih seperti itu. Satu rumah 7 bulan di rumah saya. 7 bulan di rumah Pak Ustadz, Terus? dibawa ke rumah ini orang, jadi dia merasa ada curiga yang namanya istri, pasti ada kecurigaan, tapi ternyata dia melihat dengan mata kepala sendiri, sudah melakukan seperti layaknya seorang suami istri nih Pak Ustadz. Bu Titin, Ibu yakin maksudnya ini menikah apa enggak dengan perempuan ini? Enggak, orang itu Pak Ustadz baik sama saya. Jadi saya diambil hatinya dulu. Anak saya dirayu, anak saya juga tahu, orang tua saya juga tahu semua. Oke. Jadi orang tua saya juga dirayu sama Akhirnya dia. nginep satu rumah.
kayak suami istri gitu. Iya, saya tidur misah di atas, ruangannya kan ada lantai atas sama bawah. Jadi saya di bawah, saya di atas. Tapi setahu saya kita cuman persaudaraan gitu. Mau saya tuh adik kakak, dia nganggap saya kakak sama adik. Ini orang lain yang ibu nggak kenal. Iya. Tapi Alasannya akhirnya saya kenal juga, karena dia kenal nama suami saya, akhirnya kenal juga. Tapi terus sampai sebulan menikah nggak? Enggak nikah. Dia cuman hanya manfaatin suami saya. Tapi kan ibu tidak melihat misalnya, mohon maaf nih, suaminya melakukan hubungan suami istri nggak kan? Lihat. Lihat. Tin, lagi ngapain lo? Kamu nggak lihat saya lagi apa? Buatin gue kopi dong sekarang. Gue capek nih. Di rumah nggak ada gula. Alasan aja lu. Pokoknya gue nggak mau tahu ya. Gue pengen kopi sekarang. Apa-apain sih kalian ini? Ini mas, tadi gue suruh bikin dia kopi. Masa Bidi bilang nggak ada? Kamu sendiri kan tahu di rumah nggak ada gula. Halah, gue sama muka sedih kamu. Lagian salah kamu juga sih. Masa gula aja di rumah nggak ada? Makanya kerja dong. Kalau nggak ada duit, ngomong. Udah nih. Ini beresin lagi nih. Ayo sayang, kita ke kamar. Beresin ini. Ini saya sesek Mas Farid. Ya, Kenapa sama, ini Mas. perzinahan? Bagaimana seorang suami melakukan itu tidak sah? Laki-laki jangankan suami. Ini zinanya sudah zina yang berat ini. Iya. Pemirsa, saya kira kita stop. Kalau misalnya kita upayanya, kalau ada orang, tetangga, siapapun, ayo kita bareng-bareng. Kita jaga lingkungan kita nih. Kalau ada orang yang tidak kita kenal, kok nginep di rumah seseorang, ditanyain lah. RT-nya turun tangan nih, biar tidak terjadi. Iya. Kita tuh perintahnya kan adalah wanha 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Sering kita itu mengajak kebaikan, ayo sholat, ayo puasa, itu gampang. Tapi yang berat itu adalah nahyi 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Dan sebaiknya ibu ketika itu protes nggak sama suaminya? Kenapa? Misalnya nggak? ngingetin. Iya, karena saya merasa marah karena waktu itu saya yang saya suka minjam uang rendah itu, jadi dia merasa kecewa, terus akhirnya dia begitu Pak Ustadz. Jadi gini, sebentar. Maksudnya suaminya ibu semena-mena gitu sama ibu Iya, karena setelah pulang. Nah, selingkuhannya gimana nih? Selama 7 bulan itu ngapain aja? Dia selain ngambil hati ada apa lagi nggak di situ? di situ ya dia suka pindah tangan. Saya kan ngontrak gitu. Nanti uang kontrakan dia yang megang semua. Kita hanya bagian saya, bagian tukang masak. Dia yang belanja, suami berdua sama suami Jadi saya. uang dia yang ngatur, Iya, sementara ngatur yang dari nyari kontrakan. sendiri itu adalah ibu uangnya. Jadi saya berdua nyari uang tuh sendiri juga dibantu dengan suami, tapi uang suami tuh larinya Tapi diaturnya sama dia. Iya, jadi saya hanya masak, Oke, jadi nyuci segala intinya macam. mohon maaf, selingkuhan suaminya ibu ini udah mulai semena-mena nih sama rumah tangga ibunya gitu. Iya. Iya. Nah, gimana nih Pak Ustadz untuk menangani hal yang seperti itu nih harusnya yang dilakukan oleh Ibu Titi nih Pak Ustadz? Ya, pertama Ibu Titin seharusnya harus tegas. Iya. Mulai dari sekarang deh. Ini siapa nih? Kan orang lain. Iya. Orang lain nggak ada statusnya apapun. Masih mending kalau misalnya jadi istri. Iya, ini istri juga bukan. Walaupun hukumnya di dalam syariat tuh nggak boleh satu atap tuh istri dijadikan satu atap. Gitu. Ya boleh saya satu atap tetapi misalnya beda. Beda kamar. Beda kamar, beda ruangan. Karena gitu misalnya. Lah ini nggak ada statusnya. Saran saya Ibu Titin, hal-hal begitu segeralah. Misalnya minta bantuan tetangganya atau Pak RT-nya, lapor Pak RT, ini ada orang lain di rumah saya. Nggak usah takut. Iya, tapi sekarang Pak Ustadz dia udah ditinggal begitu aja sama Oh, yang artinya itu. gini, sekarang Cuma dia udah dimanfaatin pergi nih? doang ya, udah pergi. Oh, perempuannya udah pergi nih, Bu. Udah pergi. Udah nggak tahu kemana ya? Iya, udah mungkin 11 bulan ini dia udah pergi. Oke. Dan ninggalin dia karena dia udah manfaatin semua. Barang-barang motor sudah hilang gitu aja kan. Iya. Kita jatuh miskin, dia tinggal nggak mau Ini. terima itunya. Pemirsa, nanti kalau ketemu beginian lagi, ayo segera. Jangan sampai sudah lewat lama, baru kita ngomong. Di awal, sesuatu yang mencurigakan, kita harus peduli nih. Kok ada tetangga, ibu juga begitu.
Kalau dari awal nanti ini nggak jelas, harus segera. Iya. Ini apa, ini siapa ini? Iya, tapi Pak Ustadz saya terima apa yang saya jalan ini, saya menerima, saya ikhlas. Ini Bu, Yang penting apa? betul bagi Iya. ibu ini ikhlas. Iya. Tetapi kemaksiatan itu nggak boleh didiamkan. Bagi orang Islam kalau ada kemungkaran harus di-stop. Oh, ini mungkar, membawa orang yang tidak jelas statusnya. Kemudian ternyata ekonominya juga susah, terlilit rentenir, Iya. ya kan? Iya. Janganlah ketakutan ibu yang tadi masuk pada dunia rentenir, kemudian ini gara-gara ini. Tidak, Bu. Ini sudah salah, istighfar, yang lain salah. Iya. Tapi ini jangan didiamkan. Nanti begitu. Itu Mas Farid. Oke. Ya. Baik, terakhir Pak Ustadz, apa amalan apa yang harus Ibu Titin lakukan biar dia bisa kehidupan rumah tangganya kembali normal nih? Kalau mengingat Iya, ini Pak. sih katanya kan wanita itu sudah pergi, tapi tetap masih belum harmonis nih Pak Ustadz. Orang tua masih ada nggak? Masih, Bapak Ibu masih ada? masih. Begini, Ibu Titin saya sarankan pertama datang ke orang tua minta doa khusus. Bapak, Ibu, saya minta ridhonya doakan kehidupan Titin kok susah banget. Gitu ya Bu. Kemudian boleh baca. Ibu rajin sholat Iya. 5 waktu. Iya. Ya. Nanti kalau pas habis sholat itu Bu, habis salam baca istighfar 3 kali. Iya. Kemudian kalau baca yang lain bisa tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Iya. Allah Akbar. Oke. Iya. Kemudian baca Fatihah khusus Bu. Ya Allah, saya kirimkan Fatihah untuk suami saya. Iya. Nah, gitu Bu. Biar nanti suaminya rajin sholat nggak nih? Oh, rajin Pak Ustadz. Wah, Ke masjid apalagi juga. sholat, apalagi Masjid ya. juga Apalagi Pak nih Ustadz. sholat. Masih ada kebaikan Iya. lah. Insya Allah ada harapan. Dikirimin Fatihah Bu. Khusus. Nggak usah ngomong suami Bu. Iya, iya. Diem-diem pokoknya habis sholat Al-Fatihah. Gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian setelah baca Fatihah, Ibu Titin, Ibu bisa baca Quran? Bisa. Nanti dibuka surat At-Taubah 2 ayat terakhir. Itu dibaca. Iya. Habis maghrib sama habis sholat. Iya. Laqad ja'akum. Itu dibaca. Iya, iya. Ya Bu ya. Iya. Dibaca habis maghrib sama habis subuh. Habis maghrib sama. Dikhususkan kepada anak sama suami. Iya. Mudah-mudahan baik. Amin, amin. Itu ya, Bu, Amin, ya. amin Pak Ustadz. Amin. Baca istighfar yang Iya, banyak. terima kasih Pak Ustadz. Baik, ya. Terima Itu, Mas kasih Farid. Pak Ustadz Terima kasih banyak, Pak atas Ustadz. semua nasihatnya. Iya, Ibu makasih. mudah-mudahan segera bisa diamalkan. Iya, Insya amin. Allah Amin. bisa harmonis kembali ke rumah tangga Ibu. Iya, amin. Dan jauh dari ujian-ujian selanjutnya. Iya, amin. Walaupun memang setiap ujian harus dihadapi dengan keikhlasan Pak Ustadz ya. Dengan bertawakal. Baik, Iya, terima iya. kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.